Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana bi rahmatika wa ansur alaina khaza'inaka dzal jalali wal ikram. Allahumma sallallahu ma 'allamtana farduduhu ilaina hajatina ilayhi wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini Allah berikan karunia rezeki kepada kita, yaitu bentuknya dimudahkannya kita untuk ibadah kepada Allah. Rezeki dimudahkannya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Ini juga merupakan satu rezeki. Rizki yang nilainya tinggi, yang jarang direnungkan banyak orang. Kalau ini merupakan satu rizki, ini merupakan satu nikmat yang tak kalah daripada bentuk rizki yang lainnya. Umumnya orang, kebanyakan orang gembira, senang ketika rizki itu nampak berupa uang, berupa materi, berupa kebendaan ataupun kedudukan. Baru orang itu gembira, senang. Inilah betul-betul satu rizki. Alhamdulillah hari ini dapat rizki gitu ya. Nah, kebanyakan konotasi itu bentuknya adalah uang, bentuknya adalah materi, kebendaan. Sehingga ketika orang itu diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa ibadah, sholat berjamaah, bisa duduk dengarkan daripada suatu kajian, seolah ini bukan suatu rizki, seolah ini bukan suatu nikmat, ya biasa saja begitu. Jarang orang menanggapi senang, gembira gitu ya. Alhamdulillah tadi bisa sholat jamaah, alhamdulillah tadi bisa sholat beribadah gitu ya. Jarang disyukuri, tapi nampak daripada barang gitu, kebendaan materi gitu ya. Nah baru orang alhamdulillah, alhamdulillah, senangnya luar biasa gitu ya, masya Allah. Padahal nikmat yang seperti ini jauh lebih berharga, lebih tinggi dibandingkan daripada nikmat bentuk materi kebendaan, ya. Sering kan diulang-ulang. Nikmat yang paling rendah, rizki yang paling rendah itu bentuknya adalah dunia, gitu ya, materi kebendaan ini, uang dan seterusnya. Ini nikmat yang paling rendah. Begitu rendahnya daripada nikmat dunia ini Allah berikan kepada siapa saja di antara hamba-hambanya ini, baik yang taat ataupun yang maksiat, yang takwa ataupun yang durhaka, yang beriman ataupun yang kafir, dikasih oleh Allah. Kenapa? Karena enggak berharga dalam pandangan Allah. Lau anna dunya qimatun indallahi walau janaha ba'udah ma asraballahu kafiran walau subbata ma'in. Kalau sekiranya dunia itu ada harganya di sisi Allah, walaupun hanya seiring sayap nyamuk, maka tentu orang kafir takkan diberikan daripada minum walaupun cuma seteguk saja. Karena gak ada harganya, kasih aja. Nyoh, kasih, dia. Ini nikmat yang paling rendah, tapi banyak dipahami oleh banyakkan orang. Ini justru yang paling rendah ini. Jadi gitu malahan, ya. Kalau tidak menjadikan fitnah kepada orang-orang beriman,
tentu akan kuturunkan daripada hujan mas kepada mereka orang-orang kafir agar mereka merasakan sedikitlah kenikmatan di dunia ini. Ya, orang kafir itu kasihan Pak sebetulnya. Ya, susah payah, lelah letih, capek, gitu ya. Untuk mendapatkan daripada nikmat dunia yang dirasakan oleh mereka cuma sebentar saja, sedikit saja. Maka banyak Allah ingatkan kepada kita, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kalian terpedaya, janganlah kalian itu terpesona, janganlah kalian silau memandang kebebasan orang-orang kafir di negerimu. Mereka bersenang-senang, mereka berfoya-foya. Lihat, kalau katakan kulu wa tamatta'u, silakan kalian makan-makan bersenang-senang, gitu ya. Darhum ya'kulu wa tamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Banyak ayat begitu. Gitu ya. Biarkan mereka makan-makan, biarkan mereka bersenang-senang, biarkan mereka berhayal-hayal. Toh mereka juga nanti akan mengetahui bagaimana akhir akibat daripada kehidupan mereka nanti. Jadi kita ini memang ambil jalan beda dengan mereka Pak. Karena ambil jalan berbeda, sudah jangan banyak menghirau, jangan kita ini terlalu terpesona dengan mereka. Jalan kita memang beda. Tujuan kita adalah kehidupan akhirat yang panjang selama-lamanya, gitu ya. Ini yang rendah, gitu ya. Jadi gitu. Kalau tidak akan kira-kira menjadi fitnah bagi orang-orang mukmin. Kasih Allah itu sebetulnya hujan mas, biar sedikit lah mereka merasakan kenikmatan. Jadi kita nggak perlu untuk terpesona pada mereka. Itu cuma sedikit, itu Allah mataun qalil, sedikit sekali, kesenangannya sedikit sekali saja. Setelah itu tempat tinggal mereka jahanam. Jahanam itu seburuk-buruknya tempat tinggal, gitu loh Pak. Gitu ya, kita gitu. Nah, nikmat yang berikutnya adalah nikmat sehat. Ini lebih mahal. Ini rizki berupa sehat. Ini pemberian Allah. Bukan semata-mata karena tiap hari olahraga, gitu ya, menang pingpong, gitu ya. Nanti yang paling hebat nanti lawan daripada ustadznya Pak. Siap untuk melawan yang paling jago nanti. Gitu ya Pak. Jadi gitu. Bukan karena makan 4 sehat 5 sempurna, tidak mesti. Kadang kalau orang sehat tiba-tiba sakit juga banyak, ya Pak. Ini pemberian Allah. Sehat itu pemberian Allah. Cuman asbab-asbabnya saja orang itu ya ada yang olahraga, ada macam-macam lah gitu ya. Di antaranya itu makan teratur dan seterusnya lah. Itu kan usaha-usaha manusia, gitu ya. Tak ada bedanya sebagaimana usaha manusia untuk mencari karunia Allah juga, gitu ya. Orang mencari karunia Allah ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Sama seperti itu juga. Seperti orang olahraga, ya kadang-kadang juga gitu, supaya badannya sehat, gitu ya. Tapi kadang-kadang juga sakit juga. Tidak ada jaminan itu semua, gitu ya. Maka besarnya nilai daripada sehat itu, seseorang berani mengorbankan harta bendanya demi satu kesehatan. Kan begitu. Nggak apa-apa, duit saya cari lagi, kan gitu. Yang penting badannya sehat, kan begitu. Apalah artinya duit kalau badannya sakit, kan begitu. Dikorbankan hartanya, yang diusahakan, yang dikumpulkan tadi banyak, gitu ya, itu sakit, dah nggak apa-apa, korbankan nggak apa, yang penting badan sehat, tar duit bisa dicari lagi, kan begitu. Berarti sehat lebih berharga, gitu loh Pak. Lebih tinggi daripada itu
satu nikmat, satu rizki diberikannya oleh Allah, iman dan Islam. Ini satu anugerah besar. Karena harta dan sehat itu akan berakhir ketika orang mati. Orang mati itu sebelumnya sehat kayak mau sakit kayak semua berakhir sudah. Gitu ya. Harta yang dikumpulkan, yang diusahakan sampai tinggalkan begitu saja. Enggak mikir-mikir lagi sudah. Ntar mau dibagi siapa? Berapa pembagiannya? Orang mati udah enggak mikir lagi, Pak. Susah Pak ya nyarinya itu setengah mati. Ketika dikumpulkan sedikit begitu banyak, mati ya. Ya udah tinggalkan saja. Ya, kan begitu. Sehat juga begitu. Orang mati ya sehat ya udah selesai sehatnya. Atau sakit ya udah selesai sakitnya udah. Enggak ada lagi penyakit. Tapi ada iman, ada Islam. Nah, ini yang akan berharga sampai nanti kiamat. Ya. Nah, di atasnya itu adalah apa? Orang dikasih oleh Allah nikmat, rezeki berupa mudah untuk ibadah. Ya kan ya? Dikasih taufik oleh Allah untuk mampu ibadah. Ini nikmat ini rezeki, Pak. Alhamdulillah, malam hari ini Allah berikan rezeki pada kita. Bentuknya apa? Dimudahkannya kita untuk ibadah. Ya. Alhamdulillah. Gitulah, Pak. Ini bukan masalah dekat jauhnya tempat, bukan karena sehatnya badan, gitu ya. Bukan karena ada peluang waktu, tapi memang betul-betul ini anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang rumahnya dekat juga, banyak orang yang punya waktu juga, badannya sehat juga. Kalau tidak Allah berikan daripada taufik, nikmat karunia rezeki berupa mudah ibadahnya enggak mampu, gitu ya. Maka kita alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Kita lanjutkan daripada kajian kita yang lalu. Satu makalah yang ke-18 dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini salah seorang sahabat yang masuk golongan di antara ulama di zaman sahabat. Seorang yang masih muda tapi masuk golongan ulama. Ini Abdullah bin Abbas. Gitu ya. Masih muda tapi kecerdasannya, beliau ahli tafsir, bayangin Pak, ahli tafsir, asbabun nuzul dan berbagai macam disiplin ilmu, masuk kategori golongan ulama-ulama di zaman sahabat. Jadi kalau orang-orang itu pengen tahu tentang tafsirnya suatu ayat, ini sahabat-sahabat pun juga tidak semua paham juga tentang tafsir itu. Nah, kalau nggak paham, tanya kepada Abdullah bin Abbas. Jadi gitu. Apa maksud ayat ini? Jadi gitu. Masya Allah. Beliau meriwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau mengatakan asyarat asnafin, ada 10 golongan min ummati dari umatku, layat khuna jannata, yang mana mereka tidak masuk surga, illa man taba, kecuali orang yang bertobat betul-betul. 10 golongan ini tidak masuk surga kecuali sebelum matinya dia bertobat betul-betul kepada Allah. Gitu ya. Siapa mereka yang kemarin kita sampaikan? Pertama al-qalla bi fathil qaf wa tasdid Islam, jadi qalla. Wal jayuf, ada jayaf, ada jayuf, ada al-qattat, ada ad-daibub, ada ad-dayuth, ada sahibul artobah, wa sahibul kubah, wal utul, wa zanim, wal akuli wadaihi. 10. Ini istilah-istilah semuanya, gitu ya.
Qila dikatakan li Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mal qalla, apa itu qalla? Kemarin baru satu kita sampaikan, kita terangkan. Apa itu al-qalla? Orang yang masuk golongan yang tidak masuk surga itu. Al-qalla ini, qala sallallahu, berkata Nabi SAW, alladzi yamshi baina yadil umara, yaitu orang yang mendatangi daripada penguasa, mendatangi penguasa untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan daripada manfaat, mendapatkan daripada ceperan lah, mendapatkan daripada berbagai macam lah keuntungan lah, begitu Pak, gitu ya. Yang kita contohkan kemarin apa itu? Apa kemarin? Buzzer terusannya, buzzer gitu ya. Yang mereka datang kepada penguasa ini untuk memuji-muji, memuja-muja, ataupun menyampaikan berita-berita bohong sebetulnya, agar supaya dia lebih dekat kepada penguasa, agar supaya dia ini diakui oleh penguasa, gitu ya. Akhirnya mendapatlah banyak keuntungan, gitu Pak. Dia datang kepada penguasa untuk menyampaikan daripada bisikan-bisikan, gitu ya, agar dapat satu keuntungan, memuji-muji, mencitrakan yang baik-baik, gitu ya, dan juga bagaimana mengalahkan daripada musuh-musuhnya, gitu ya, membantai daripada lawan-lawan politiknya. Ini orang namanya al-qalla, namanya apa? Al-qalla, ya, datang kepada seorang penguasa untuk mendapatkan daripada keuntungan. Dari zaman ke zaman selalu ada begitu, itu ada, gitu ya. Ya umatku umati, gitu ya, umatnya Nabi ini, gitu ya. Kalau jelas kafir mah kita nggak perlu untuk mikir-mikir Pak, jelas kafir, gitu ya. Pokoknya untuk keburukan lah pokoknya. Kalau di zaman dahulu ketika zaman Belanda kan ada namanya, sebut namanya, bahasa kasarnya kan antek Pak, ya, antek Belanda gitu. Apa nama bahasa Indonesianya, apa namanya? Ya mau kaki tangan boleh lah. Antek-anteknya Belanda ini suka untuk nyari-nyari apalah gitu ya, sehingga diketahui musuh-musuh itu. Banyaknya ditangkap daripada para pejuang-pejuang Islam itu kan karena ada antek-anteknya ini, gitu ya. Bagaimana dulu siapa namanya, Pangeran Diponegoro ditangkap, itu kenapa? Karena ada yang melaporkan, gitu loh, datang ke penguasa untuk menyampaikan berita-berita gitu ya. Jenderal Sudirman lu mungkin mau ditangkap itu, cuma karena Allah lindungi aja, sehingga anteknya itu tembak sendiri akhirnya, gitu ya. Seperti itulah, itu bahasa kasarnya dulu namanya antek. Kalau sekarang kan buzzer gitu ya, kan namanya buzzer RP namanya gitu kan. Kalau tidak bertobat, gitu ya, terus kehidupannya cuma seperti itu ya, nyari keuntungan, maka ini maksud daripada kategori al-qalla namanya,
gitu ya. Dan Nabi itu sudah menyebutkan di zaman Nabi itu belum ada seperti itu. Tapi Nabi sudah membaca nanti akan ada, gitu ya. Seperti itu, masya Allah. Sehingga sampai banyak di kalangan ulama-ulama ditangkap lah, atau ini yang pokoknya banyak lah gitu ya Pak. Nah, ini kan nggak ngomong masalah politik, ini ngomongnya al-qala aja lah pokoknya gitu ya. Nah. Wakila mal jayuf. Yang kedua setelah al-qala adalah al-jayuf. Apa al-jayuf itu? Qasasalam an-nubas, yaitu orang yang mencuri kafannya orang yang telah mati. Kalau di Indonesia ini biasanya Pak, di Indonesia ini dulu-dulu, sekarang mungkin nggak tahu. Orang matinya itu Selasa Kliwon, wah ini bisa buat jimat itu kan begitu ya. Ini orang di Indonesia ini aneh-aneh gitu. Nah, akhirnya apa nih? Sehingga di zaman dulu orang itu matinya di hari Selasa Kliwon itu dijaga di zaman dahulu. Kenapa nih? Karena kafannya akan diambil, nanti akan dijadikan sebagai apa namanya? Jimat, bisa ngilang katanya begitu. Nah, ya namanya juga manusia itu ada-ada aja gitu Pak. Diambil di mana kafan. Masya Allah. Jadi an-nubas surakul akfan minal kubur, yaitu orang-orang yang mencuri kafan dari kubur. Masya Allah. Qala ba'du salaf, ada satu kisah sebagian salaf di zaman dahulu, orang terdahulu menceritakan kana fi baladina nubasun. Ada di negeri kami ini seorang pencuri kafan. Wa kana fil balad qadin salihun, dan di negeri itu pula ada seorang qadi, ada hakim yang soleh. Falama korubat, maka ketika telah dekat wafatnya daripada si hakim ini, da'a dalikan nubas, maka hakim itu panggil daripada orang yang biasa mencuri kain kafan itu. Jadi diketahui. Wa qala qad balagoni annaka tasruqul akfan wa qad danat wafati wa qad a'dadtu fi mata kafni fakhudhu al'an wa la tahtikni fi qabri fajabahu nubas ila dzalik. Jadi kisahkan ketika seorang qadhi, seorang hakim ini sudah mendekati wafatnya, maka dipanggillah orang yang biasa mencuri kain kafan itu diam-diam supaya datang ke rumahnya. Kemudian dikasih tahu, gitu ya. Wahai nubas, hai orang yang biasa mencuri kain kafan, saya sudah dekat kematianku ini, dan aku tak siapkan daripada harga kain kafanku ini sebagai ganti, jangan engkau nanti kamu curi kain kafanku. Artinya kalau kain kafan ini kamu biasa jual berapa harganya, sekarang saya gantilah itu. Berapa harganya kain kafan itu? Katakanlah umpamanya ini 200.000 umpamanya. Ini sekarang saya kasihlah 200.000 ya. Nanti kalau mati jangan kain kafanku kamu curi. Ya. Jangan sampai engkau nanti membeberkan daripada aibku ya dalam kuburku. Maka seorang pencuri kain kafan itu mengatakan, boleh, setujulah kayak gitu. Maka ketika telah terdengar berita bahwasanya si hakimnya ini telah meninggal dunia, ya, dan diberitahukan kepada istrinya juga bahwasanya si hakim itu telah meninggal, tapi sudah mengadakan daripada perjanjian agar supaya tidak nanti mencuri kain kafannya. Maka seorang istrinya mengatakan kepada suaminya tadi itu, wahai suamiku,
ihdarhu falama tufina thara fi nafsihi ayasukaf kafnahu. Maka mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, takutlah kamu akan perjanjian ya terhadap seorang hakim itu. Sudah ada janji, kamu sudah dikasih daripada duitnya, maka jangan sampai kamu mencuri daripada kain kafannya. Ya. Ketika sudahlah dikuburkan daripada sang qadhi itu, hakim itu, maka muncul keinginan di hatinya itu untuk mencuri juga. Anda biasa mencuri, gitu ya. Tapi ini bukan buat jimat ini Pak, mau dijual lagi, mungkin begitu kali. Salah satu termasuk di antara dosa besar, gitu ya, dosa besar yaitu mencuri kain kafan. Apalagi buat untuk niat yang lain yang tidak baik lagi, gitu ya. Jadi timbul keinginannya, gitu ya. Padahal sudah tahu kalau sebelumnya sudah transaksi dia, sudah janji kalau nanti tidak akan mencuri, tapi terdorong kuat untuk mencurinya. Maka saya mengatakan, janganlah kau melakukan itu wahai suamiku ya. Tapi karena sudah dorongan kuat, keinginannya kuat untuk mencuri, maka dia sudah tidak menghiraukan lagi daripada perkataan istrinya. Berangkatlah dia ini ke kubur sana, mungkin malam hari atau apa gitu ya, bak pacul dan seterusnya. Sudah diingatkan oleh istrinya itu, jangan ya. Karena sudah keinginannya kuat untuk mencuri, maka lebih penasaran lagi ya. Orang itu kalau dilarang Pak, biasanya malah orang itu penasaran, kenapa enggak boleh ya, kenapa enggak boleh ya, jangan-jangan, kan gitu. Nah ini kadang-kadang kalau dilarang gitu malah rasa keinginan tahu itu kuat gitu. Akhirnya berangkat juga. Maka sampailah di kubur sana. Dan masuk ke dalamnya. Maka tiba-tiba mayit itu sedang didudukkan oleh malaikat. Jadi malaikat mayit itu didudukkan oleh malaikat untuk ditanya sesuatu, gitu ya. Dia dengerin. Maka berkata salah seorang di antara dua malaikat kepada yang lainnya. Ini mungkar nakir. Coba cium daripada kakinya. Maka diciumlah daripada kakinya oleh salah seorang daripada dua malaikat itu. Maka salah satu di antara malaikat yang mencium kakinya, dia katakan laisa fiyahima syai'un. Maka tidak ada sesuatu apapun dari kedua kakinya ini. Jadi malaikat itu Pak, jadi mungkar nakir ini jadi akan merasakan, akan tercium kalau ada sesuatu yang tidak baik dari segala penjuru gitu ya, segala penjuru. Maka suatu hadis terangkan itu, ketika malaikat mungkar nakir itu akan menanyakan, dia datang dari kakinya, datang dari sebelah kanannya, sebelah kirinya, tas dan seterusnya, ya. Jadi gitu. Di bawah kakinya, katakan daripada amal-amal solehnya gitu, ya. Mungkin puasanya, ini zakatnya, ini sholatnya dan seterusnya, sehingga sudah tidak ada pintu lagi kalau itu betul-betul orang soleh, sehingga dia tidak bisa untuk mendekatinya, sehingga dari jauh lah dia menanyakan itu. Tapi diterangkan ini salah satu malaikat untuk mencium daripada arah kakinya. Dari arah kakinya ini tidak didapatkan sesuatu daripada kedua langkah kakinya ini. Innahu lam yasma, ilnahu lam yas'a bihima fi maksiatin qattun. Kata yang menciumnya itu, dia katakan bahwasanya tidak pernah
kedua kakinya itu untuk digunakan melangkah ke tempat kemaksiatan, untuk kemaksiatan, ya, sehingga gak tercium daripada arah kakinya ini langkah-langkah yang digunakan untuk maksiat kepada Allah. Saya gak dapatkan, gak nemu itu. Coba kamu cium daripada kedua tangannya, maka diciumlah daripada kedua tangannya ini. Dan dia berkata, lam ya'mal bima maksiatun. Ini kedua tangannya nggak pernah tanda tangan palsu, ya, nggak pernah ini memberikan daripada apa namanya, gitu ya. Dapat keuntungan gitu ya, nggak pernah menerima daripada riswah, tosogokan dan seterusnya, enggak. Tangannya ini benar-benar bagus lah gitu ya. Jadi gitu. Ini hakim zaman dahulu, hakim zaman dahulu, Pak. Akhirnya Pak, sastranya mengatakan, coba cium daripada kedua matanya. Maka diciumlah daripada kedua matanya. Dan dia mengatakan, innahu lam yanzur bihima ila muharramin qattun. Bahwasanya matanya tak pernah digunakan untuk melihat sesuatu yang haram. Faqala sami sama'ahu. Maka cium daripada kedua telinganya. Maka diciumlah salah satu di antara kedua telinganya itu. Yang satunya ini nggak tercium apa-apa. Tsumma samal ukhra, kemudian mencium daripada telinga yang satunya lagi. Fawaqafa, maka berhenti. Loh, ini kok tercium yang satu lagi? Tadi dah dua kakinya nggak tercium apa-apa, kedua tangannya nggak mencium apa-apa, kedua matanya pun tak mencium apa-apa, sebelah daripada telinganya nggak mencium apa-apa. Nah, yang terakhir begitu mencium sebelahnya lagi daripada telinganya, berhenti ini malaikat. Loh, kok saya mendapatkan sesuatu yang tidak enak ini, ya, bau yang sangat busuk, ya. Ini maksudnya bukan karena telinganya kopokan, bukan Pak. Gitu ya. Nah, ini karena memang beda ini. Nah, gitu ya. Faqala hadul malakaini, maka berkatalah seorang di antara malaikat tadi itu yang nyuruh tadi itu, gitu ya. Ma wajadta, apa yang kau dapatkan? Kok berhenti? Qala ba'dun natni, maka berkatalah daripada malaikat yang mencium tadi itu, yang berhenti tadi, dia merasakan, dia cium daripada sesuatu itu, mengatakan, saya menemukan daripada sebagian bau dari satu telinganya ini. Faqala, maka berkatalah daripada malaikat itu, atadri ma hadid natnah, tahu nggak kamu apa itu bau itu? Ya, bau apa yang kamu cium itu? Tahu nggak kamu? Inna wasgo ihda sama'ahi ila ahadil khosmaini aktsara mil akhar. Sesungguhnya dia ini, si hakim ini, dia mendengar salah seorang daripada, dia mendengarkan daripada salah satu daripada telinganya ini, mendengarkan ini lebih banyak mendengarkan salah seorang daripada dua orang yang bertikai daripada yang lainnya. Artinya ada orang dua bertikai ini, dia lebih banyak mendengarkan yang satunya dibandingkan yang satunya. Ya, ketika dua orang yang bertikai itu menyampaikan daripada argumennya semuanya, gitu ya, alasan-alasan semuanya, si qadhi ini lebih cenderung untuk banyak mendengarkan yang satu. Yang satunya kurang ditanggapi lah Pak, gitu ya. Makanya ya bisa saja kalau yang ini berbuat si fulan akhirnya ya dimenangkan, gitu ya, yang berbuat jahat itu yang diloloskan, gitu ya. Begitulah kira-kira.
Jadi lebih mendengarkan yang satu dibandingkan yang satu. Gara-gara itu, ya. Jadi lebih mendengarkan daripada alasan yang satunya dibandingkan daripada alasan yang satunya, gitu ya. Padahal orangnya soleh loh Pak. Agak sedikit saja dia cenderung kepada salah satu daripada orang yang bertikai itu. Dia lebih cenderung untuk mendengarkan salah satunya. Apalagi jelas-jelas ini mau memenangkan yang satu, gitu ya. Masya Allah. Dibuat skenario, gitu ya. Bagaimana supaya ini yang berbuat, ini yang berbuat jahat, gitu ya. Tapi ini yang dimenangkan. Ini sudah mati, gitu ya Pak. Sudah mati, didolimi, dituduh lagi, gitu ya. Ini kan luar biasa itu. Itu zaman dahulu. Zaman sekarang, apalagi? Masya Allah. Ini cuma sedikit cenderung telinganya itu lebih mendengar daripada salah satu yang bertikai saja itu Pak. Itu yang menjadikan daripada bau yang tidak sedap. Itu cuma sedikit lebih banyak saja itu. Ini kodinya soleh, gitu ya, kodinya soleh. Bagaimana kalau kodinya itu, aduh, susahlah diomongin Pak. Ya, akhirnya apa? Fangfakh fihi, maka tiuplah ke dalamnya. Falamma nafakha fihi kharajat min hunarun imtala'al qabru. Maka akhirnya setelah ditiup itu, gitu ya, maka keluarlah daripada api yang memenuhi daripada kubur itu. Maka di antara api yang ditiupkan itu akhirnya apa? Falhiqa basran nubasi. Akhirnya menyalat ke matanya orang yang mau mencuri kain kafan tadi itu, gitu ya. Kain kafan tadi belum nyuri-nyuri Pak. Jadi dengerin daripada pertanyaan daripada malaikat kepada tadi itu. Gara-gara itu di situ, gitu ya, kuburnya nyala daripada api, maka ini sampailah mengenai daripada matanya seorang pencuri kain kafan tadi itu. Akhirnya apa? Jadilah buta kedua matanya. Tadi sudah ada perjanjian, sudah diingatkan sama istrinya juga, masih nekat juga. Akhirnya pelajaranlah kepada orang yang tukang mencuri kain kafan itu, ya, Masya Allah. Dalam satu kitab namanya Qam'in Nufus, ada kitab namanya Qami At-Tughyan, ada namanya kitab namanya Qam'in Nufus, cerita kisah itu, gitu ya. Sedikit saja tuh Pak, kayak seperti itu keadaannya. Bagaimana terang-terangan umpamanya seorang qadhi itu menerima jelas-jelas daripada suapan untuk dimenangkan salah seorang yang betul-betul malah yang berbuat satu kejahatan, mengalahkan kepada orang yang terdolimi, gitu ya. Masya Allah, kayak apa gitu, sudah ini didolimi, disakiti, gitu ya, sampai mati, kemudian masih dituduhkan lagi dia yang berbuat salah. Udah mati Pak di kubur sana, masih di Masya Allah.
kan Bani Adam itu kan dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna Bani Adam. Kami telah muliakan kepada anak Adam itu baik hidupnya ataupun matinya itu dihormati, dimuliakan, Pak. Gitu ya. Tidak boleh untuk disia-siakan. Sehingga orang yang sudah mati pun kafannya tidak boleh untuk diambil gitu. Udah mati aja kok, walaupun sudah mati, gitu ya. Nah, tetap ini dimuliakan. Kenapa? Ini anak Adam, gitu ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh untuk diambilkan kafannya, apalagi sampai ya diperlakukan yang tidak baik lagi, gitu ya. Jadi begitu. Nah, masih ada hubungannya untuk dijaga, ya. Terkecuali memang karena suatu keadaan, gitu ya, untuk dibuat sesuatu, dialihkan. Umpamanya sampailah kubur itu harus dibongkar karena keadaan, itu pun dengan penghormatan, gitu ya. Ketika tulang-tulang sudah itu diambil, ini diletakkan di kain kafan lagi untuk dikuburkan lagi, jadi gitu kan, bisa begitu kalau banyak, gitu ya. Ya gitu. Itu penghormatan namanya. Walaupun sudah ditang berulang, kalau dipindahkan tuh Pak, tulang-tulangnya dikumpulkan, ada kain kafannya, ditutup untuk dibawa ke tempat yang lainnya, dikuburkan tempat yang lain, gitu ya. Jadi begitu, itu penghormatan. Walaupun sudah jadi itu tulang, gitu ya. Itu apalagi kalau seandainya unsur mencurinya itu karena mau dijual lagi lah, umpamanya masih baru gitu, umpamanya itu saja sudah dosa besar, apalagi unsurnya untuk buat kesaktian gitu Pak, untuk jimat dan macam-macam, wah itu lebih gede lagi, itu udah nggak bisa jadi gitu kira-kira ya. Nah, kalau unsurnya mencuri hanya karena emang orang itu kurang ajar, gitu ya. Nah, hanya mau mungkin dijual lagi, mungkin dicuci nanti bisa jual lagi karena masih baru dipakai kan, gitu ya. Umpamanya itu saja sudah dosa besar. Apalagi yang memang digunakan buat untuk niat-niat yang lainnya, itu lebih lagi, ya. Ya, insya Allah nanti akan sampai baru 2. Nanti namanya al-qottat. Apa itu al-qottat itu? Ya, nah, minggu depan lagi Pak, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.